Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Firadela, NPM 222 1020 191. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Munakahat yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradipta yang berjudul Pembatalan Nikah, Fasakh, dan Meninggal Dunia. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui adanya ayat syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak dipatuhi berarti pernikahannya tidak sah. Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan, tidak ada nilai. Dapat dibatalkan berarti nitik filrat. Sedangkan absolut neitik adalah pembatalan mutlak. Adanya kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana. Kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi, maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Yang pertama yaitu ada perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Yang ketiga, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak maupun wanita. Yang keempat, ada seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Yang kelima yaitu ada apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Yang keenam ada bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ada materi fasak, yaitu berasal dari bahasa Arab dari akar kata fasakha yang secara etimologi berarti membatalkan atau juga fasak berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Fasak nikah bagian dari cara membatalkan pernikahan baik berasal dari pihak suami atau pihak istri atas sebab-sebab tertentu. Islam mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui fasak. Hukum fasek boleh disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya fasak. Misalnya fasak karena cacat, karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena hilang dalam waktu yang cukup lama, dan karena melanggar perjanjian dalam pernikahan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum fasak. Pada dasarnya hukum fasak itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum fasak ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarat sebagai seorang suatu atau sebagai seorang istri. Akibatnya, salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya, atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan semakin memburuk. Pihak yang dirugikan
bertambah buruk keadaannya, sehingga sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang sedemikian. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.